Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Inspeksi mendadak lapak dan pabrik singkong, petugas temukan rafaksi atau potongan harga singkong 40%. Belasan anggota jaringan narkoba antar negara diringkus polisi Pulang Pawang Barat. Seorang petani di Lampung Selatan mencabuli anak tetangganya hingga hamil. Atlet Australia dan Jepang berhasil jadi pemenang dalam kejuaraan selancar dunia The World Superleague Crew Pro KS 6000 yang digelar di Pantai Karanggimbor, Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kejuaraan itu, di kategori pria, juara 1 dan 2 diraih oleh atlet Australia. Juara 1 diraih Reed Hazelwood yang berhasil mengumpulkan 17,60 poin, dan juara 2 diraih teman senegaranya Jarvis Earle dengan perolehan 15,94 poin. Sementara untuk juara 1 kategori wanita diraih oleh atlet asal Jepang bernama Anon Matsuoka dengan perolehan 12,60 poin, dan juara 2 diraih atlet asal Costa Rica Leilani Mekonego dengan perolehan 12,13 poin. Pada kejuaraan tersebut, 2 atlet asal Indonesia gagal maju ke final setelah tumbang di babak menuju semifinal. Yeah, it feels so good. I got my wife here and just had the most amazing time, and I love it here. It's my second time coming, and so stoked to be back and to just have fun waves and all my friends here, and just be able to surf well and come away with a win. Okay, what's your strategy in this year for pro? Sorry? Your strategy? Oh yeah. I think definitely my strategy was a bit more of patient and waiting, and it paid off, which is really awesome. I was able to get some really good waves and some good scores. WSL Pro 2025 telah berjalan dengan baik, dengan sukses, yang mana Pro ini sudah dihadiri oleh 17 negara dan sebanyak 302 peserta, yang mana kita mulai dari tanggal 10 Juni dan berakhir di tanggal 17 Juni ini, dan semua atas dukungan semua masyarakat, sponsor, dan pihak terkait, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi kami untuk Pesisir Barat untuk senantiasa berbenah untuk lebih sukses seperti Pro di 2020 nanti. Kejuaraan selancar dunia di Kabupaten Pesisir Barat digelar selama sepekan, mulai dari 10 hingga 17 Juni. Kejuaraan selancar tahun ini juga jadi yang ke-7 kalinya digelar di Pesisir Barat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Jumlah penumpang kereta api di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung meningkat hingga 30% selama libur panjang anak sekolah. Data tersebut diketahui dari jumlah penjualan tiket secara daring. Peningkatan penumpang tersebut telah terjadi sejak tanggal 13 lalu untuk perjalanan kereta rute stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung ke stasiun Kertapati, Sumatera Selatan dan sebaliknya. Untuk mengangkut para penumpang yang jumlahnya meningkat, petugas menambah 3 gerbong kereta dengan kapasitas penambahan sekitar 300 kursi di setiap perjalanan. Transportasi kereta api tetap jadi favorit warga karena ongkosnya murah dan aman. Harga tiket kereta dari Lampung ke Sumatera Selatan hanya Rp32.000 per orang. Ongkos itu jauh lebih murah dibanding dengan ongkos bus dan mobil perjalanan wisata atau travel yang rata-rata di atas Rp200.000 sekali perjalanan.
Dalam masa libur sekolah, KAI Diferi 4 Tanjung Karang memperpanjang rangkaian ke arah Jabasa relasi Stasiun Tanjung Karang, Stasiun Kertapati pulang pergi dari tanggal 13 Juni hingga 13 Juli 2025. Pada masa tersebut, ke arah Jabasa membawa 8 K3 ekonomi, di mana sebelumnya ke arah Jabasa hanya membawa 5 K3 ekonomi. Atau dengan kata lain, dalam satu kali perjalanan ke arah Jabasa menyediakan 848 tempat duduk, di mana sebelumnya hanya menyediakan 530 tempat duduk. Peningkatan jumlah penumpang kereta api rute Lampung Sumatera Selatan akan terjadi hingga 13 Juli bulan depan. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan para penumpang, petugas juga meningkatkan perawatan kereta api di bengkel stasiun Tanjung Karang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masalah banyak truk sampah yang bobrok di Bandar Lampung tampaknya mulai teratasi. Rabu pagi, pemerintah Kota Bandar Lampung menerima bantuan 6 unit truk sampah dari salah satu perusahaan BUMN di Lampung. Penyerahan bantuan truk sampah digelar di halaman Pemkot Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung berharap bantuan truk sampah tersebut dapat membantu menyelesaikan pengangkutan sampah warga ke tempat pembuangan akhir. Harapan kita bisa membantu kita karena sampah kita 800 ton per hari. Mudah-mudahan bukan hanya Bukit Asam, perusahaan besar juga bisa bantu kita. Kalau kita dibantu oleh banyak pihak, insya Allah Bunda Eva yakin. Dan harapan kita juga Kota Bandar Lampung makin hari makin kebersihannya, terutama di TPS Bakung, bisa lebih cantik lagi, bisa lebih baik lagi. Dengan penambahan truk dari bantuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung menyatakan kini telah memiliki 90 unit truk sampah. Sebagian besar dioperasikan dan sebagian lagi masih dalam perbaikan di bengkel karena bobrok. Jadi saat ini jumlah kendaraan kita untuk truk itu ada 90 ya, ditambah 1. Jadi amrolnya kita ada 28, terus dump truknya 62 tambah 1 jadi 63. Itu semua berfungsi dengan baik atau sebagian besar baik ya. Kasus truk sampah bobrok milik Pemkot Bandar Lampung sempat jadi perbincangan banyak warga pada Februari lalu. Kasusnya mencuat setelah ada warga merekam beberapa truk bobrok milik Pemkot Bandar Lampung yang tetap dioperasikan dan video diunggah di media sosial. Bagian bak truk banyak yang bolong akibat keropos, namun tetap dioperasikan sehingga sampahnya berjatuhan dan berserakan di jalan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.